Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, jumpa lagi bersama saya di Keanu Indonesia Channel. Dan kali ini nih, saya mau berbagi sedikit informasi atau tips tentang bagaimana cara kita memulai belajar bonsai. Nah, informasi ini khusus untuk pemula tentunya. Rata-rata dari pemula seperti saya suka bingung nih kalau kita mau belajar bonsai, mulainya dari mana dulu atau apa dulu nih yang harus kita lakukan dan kita persiapkan untuk memulai hobi bonsai. Nah, kali ini nih saya mau berbagi sedikit informasi bagaimana cara memulai hobi bonsai khususnya untuk pemula seperti saya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat untuk semuanya dan juga untuk saya pastinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe nih, sebelum kita masuk ke bahasan kita kali ini, silahkan subscribe dulu channel Keanu Indonesia ini. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dan silahkan bantu share bila dirasa konten kali ini bermanfaat buat semuanya. Dan kita lanjut nih ke tips kali ini. Sebelum kita mulai belajar bonsai ini, kita harus paham dulu apa itu bonsai. Jadi bonsai adalah seni dalam menanam tanaman yang berasal dari Jepang. Target utama atau goals dari bonsai adalah membuat tanaman besar yang berukuran besar menjadi berukuran kecil dan terlihat seperti sudah tua. Jadi tanamannya itu tanaman besar dibuat kecil tapi terlihat seperti berumur tua. Itu target utama dari sebuah bonsai. Untuk bahanan bonsai sendiri beraneka ragam, tapi yang pasti nih untuk bonsai biasanya menggunakan tanaman berkarakter batang keras. Ada juga beberapa bonsai yang memang menggunakan bahan dengan karakter batang lunak. Dan bonsai ini untuk pecinta tanaman hias, terutama pria nih, rata-rata pria, bonsai ini merupakan puncak dari hobi tanaman hias. Ibaratnya kita memelihara ikan arwana bagi pecinta ikan hias ataupun murai untuk pecinta burung kicau. Uniknya nih untuk bonsai ini tidaklah musiman. Jadi untuk bonsai ini untuk menunggu jadi bonsai yang sempurna itu butuh waktu yang panjang. Tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi bisa jadi tahunan, bahkan bisa jadi puluhan tahun untuk mendapatkan bonsai yang sempurna. Dan di negara asalnya yaitu di Jepang, bonsai ini bisa juga jadi salah satu warisan nih, warisan yang tidak terhingga harganya. Dan untuk pemula nih sering bertanya apa yang harus dilakukan untuk memulai hobi bonsai ini. Oke, yang pertama kita lakukan untuk memulai hobi bonsai ini berdasarkan pengalaman saya pribadi adalah yang pertama, memilih jenis bonsai. Jadi untuk pemula nih, yang pertama pilih bonsai yang memiliki karakter satu, tahan banting. Itu yang paling utama. Tahan banting di sini bukan berarti bonsainya akan dibanting-banting, tapi bonsai ini punya ketahanan hidup yang lebih kuat dibandingkan dengan bahanan bonsai yang lain. Kenapa demikian? Karena biasanya untuk pemula ini lebih senang bereksperimen. Jadi saat menjadi pemula di bonsai, biasanya kita lebih senang merubah bentuk atau senang coba media baru, atau bahkan kita senang juga nih ganti-ganti pot nih. Jadi kalau kita punya bahanan bonsai yang tahan banting, maka itu akan jauh lebih aman. Salah satu jenis bahanan bonsai yang tahan banting diantaranya adalah jenis bonsai ficus atau beringin, dan juga ada juga sianto.
dan beberapa bahanan bonsai yang memang tahan banting. Jadi buat teman-teman yang masih pemula seperti saya, silakan pilih bahanan bonsai yang tahan banting. Untuk cari tahu bahanan bonsai yang tahan banting, teman-teman juga bisa cari informasi ke orang-orang yang lebih berpengalaman di bidang bonsai. Untuk selanjutnya, perhatikan iklim. Iklim di mana tempat kita tinggal dan nanti akan menjadi tempat tinggal dari bonsai yang kita miliki juga. Ada beberapa jenis tanaman yang tidak cocok ditanam di iklim-iklim tertentu. Salah satu contohnya, di tempat yang beriklim sejuk atau dingin tidak cocok apabila kita menanam bonsai pohon asam Jawa. Dan pohon asam Jawa ini lebih cocok ditanam atau dipelihara di tempat yang beriklim panas dengan ketinggian dataran rendah. Cara memilih tanaman yang tepat yang sesuai dengan iklim tempat Anda tinggal bisa Anda tanyakan kepada teman-teman yang sudah lebih senior di bidang bonsai, atau teman-teman juga bisa cari informasi lewat online ataupun lewat YouTube dan informasi lainnya. Selanjutnya nih, setelah kita tentukan tanaman hias yang akan kita pelihara dan juga kita sudah sesuaikan dengan iklim tempat kita tinggal, selanjutnya nih, langkah selanjutnya adalah tahapan belajar. Jadi setelah Anda punya bahanan bonsai, kita mau tidak mau harus belajar. Belajar apa? Belajar membentuk bonsai itu sendiri, belajar memahami karakter tanaman bonsai yang kita pelihara, dan tentunya belajar membentuk karakter dari bonsai yang kita pelihara. Dan untuk memperkuat metode belajar kita bisa lakukan dengan cara sering berkomunikasi dengan orang-orang yang memang berkecimpung atau sama-sama mencintai tanaman bonsai, bisa secara offline maupun online, karena sekarang sumber informasi jauh lebih banyak dan lebih mudah didapat. Jadi silakan Gans pilih sumber informasi seperti apa yang Gans suka. Setelah kita mendapatkan informasi, kita bisa langsung terapkan atau praktek langsung kepada media bonsai yang kita miliki. Nah, untuk mendukung ilmu kita di perbonsaian, biasanya yang paling sering dilakukan, terutama nih untuk para pemula, kita sering-sering lihat referensi. Jadi luangkan waktu untuk mencari referensi bentukan bonsai. Dan selanjutnya, setelah kita mendapatkan ilmunya nih tentang bonsai, sering komunikasi dengan para pecinta bonsai, langkah selanjutnya nih adalah bereksperimen dengan rasa berani dan jangan pernah takut salah. Silahkan Anda belajar pembentukan akar, pembentukan batang, dan pembentukan ranting sesuai dengan karakter diri Anda sendiri. Kenapa? Karena bonsai ini merupakan salah satu media berekspresi. Jadi kalau Anda membentuk bonsai, lakukan saja sesuai dengan apa yang ada di hati Anda, atau sesuaikan dengan inspirasi yang Anda dapatkan. Jangan takut salah, karena nantinya si bonsai sendiri juga bisa mengalami perubahan bentuk. Dan itu kenapa dari awal tadi saya sampaikan bahwa pilih bahanan bonsai yang tahan banting, supaya nanti saat kita merubah-rubah bentuk, si bonsainya sendiri tidak mudah stres atau bahkan tahan dalam mengalami perubahan-perubahan yang ekstrim. Oke Gans, tahap selanjutnya nih adalah meluangkan waktu.
Jadi kalau Anda menentukan untuk memilih bonsai sebagai hobi Anda, maka Anda harus berusaha meluangkan waktu untuk merawat bonsai, baik itu perawatan rutin maupun perawatan berjangka. Dan setelah Anda meluangkan waktu untuk merawat bonsai, maka yang paling utama dan paling pokok dari semua tips di depan tadi adalah merawat bonsai dengan hati. Kenapa? Karena kalau kita merawat bonsai dengan hati, maka hasilnya saya jamin maksimal banget. Oke guys, itu tadi tahapan pertama bagi pemula untuk belajar bonsai. Dan di kesempatan berikutnya nanti akan coba saya bahas tentang peralatan-peralatan yang perlu disediakan saat kita mulai belajar bonsai. Dan harapan saya konten ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, terutama bagi pemula seperti saya. Oke, dan yang paling penting nih guys, jangan terburu-buru. Maksudnya kita terlalu bersemangat sehingga kita mengumpulkan terlalu banyak bahan bonsai yang nantinya akan merepotkan kita, dan hobi bonsainya nanti terhenti di tengah jalan malah karena kita sudah terlalu lelah saat belajar. Dan yang paling penting, sayangi tanaman Anda dengan hati. Oke guys, jumpa lagi bersama saya di lain waktu dalam channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.